Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ini juz amma ya. Kenapa disebut juz amma? Karena juz itu diawali dengan amma yatasaalun. Ini juznya disebut juz amma, juz terakhir, juz 30. Ini kalau kita bicarakan kapan-kapan nanti dari awal ya, akan menjadi lebih menarik lagi. Ya, karena memang ada beberapa kaitan dengan riwayat-riwayat yang perlu disampaikan. Baik, ayat-ayat sekelompok ayat yang kita kaji ini adalah sesudah Allah Ta'ala menjelaskan dahsyatnya neraka jahanam, ya. Jadi balasan terhadap orang-orang yang durhaka itu disebutkan mulai ayat yang 21 sampai ayat yang ke-30. Itu orang yang durhaka, ya, baca semua ya. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada, tempat mengintai. Neraka jahanam itu ada tempat khusus yang untuk mengintai orang-orang yang berbuat maksiat di dunia, yang nanti akan dimasukkan ke dalamnya, dan di bawahnya semua dijelaskan. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa diberi kelompok ayat sendiri oleh Allah Ta'ala. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau jadi orang takwa tidak akan rugi, pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Ya. Orang bertakwa itu pasti beriman kepada Allah Ta'ala dan imannya tidak bercampur dengan syirik. Padahal iman yang tidak tercampur kepada syirik itu, kata Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yarbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak kecampuran syirik, kedoliman yang dimaksud syirik, maka mereka dijamin aman, untung, bahagia nanti ya di akhirat ya. Wahum muhtadun, dan mereka diberi petunjuk terus di dunia ini supaya bisa menempuh jalan hidayah. Maka kita dimudahkan. Allah Ta'ala karuniakan ini. Grup yang tidak ada, grup-grup yang lain barang nanti membentuk seperti kajian setiap hari, saman golek grup-grup yang lain. Setiap hari kajian, ya. Ada saja yang disampaikan tentang tauhid, ada tentang fikih, ada ya tentang sirah, ada tentang akhlakul karimah, ada ya. Ini sebenarnya ya itu agama ini. Kalau kita sudah bisa mencerap semua yang diberikan ini, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, betapa indahnya Islam ini. Ya. Yang semua selama ini kita ikuti, hanya kita kadang-kadang awam terus. Bagaimana kalau kita itu jadi orang Islam kok awam terus, ngertinya ya itu-itu saja. Ya, ngertinya bancaan, telung dino, pitung dino, itu dikira kalau sudah situ sudah aman sudah ya, tidak ada masalah. Padahal banyak yang perlu diketahui, difahami. Kita itu diajari Nabi, Nabi itu siapa? Ini dikenalkan di sini. Bagaimana cara Nabi itu berakhlak, dan kita harus mencontoh akhlak siapa? Nabi. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Syifa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah merasa bosan. Tidak akan rugi. Ya. Ngaji di Asyifa tidak ada ruginya. Ya. Meskipun dana berapapun saja kita dapatkan, besok baru tahu. Seandainya Allah membukakan sekarang keutamaan kita, ikut ngaji di sini, memberi donasi di sini, maka luar biasa sekali yang kita dapatkan di akhirat kelak. Harta yang kita tinggalkan itu ya tidak jadi apa-apa, tidak jadi amal, tidak jadi bisa penolong orang yang mempunyai harta itu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan luar biasa sekali. Innalil muttaqina mafaz. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keuntungan yang besar. Pertama apa? Hadaiko wa anaba. Hadaiko itu kebun-kebun yang banyak sekali, ya, ragam macam buah-buahan tanaman yang ada. Nanti kalau kita gambarkan kita punya kebun, kemudian kebun itu tanamannya ada nanasnya, ada apelnya, ada anggurnya, semua tanaman-tanaman itu ada, dan semua bagus-bagus, ya. Itu hanya untuk orang yang bertakwa. Di akhirat kelak balasannya sempurna seperti itu. Kalau di dunia, jaminan keamanannya. Ya. Dia tidak akan nanti tatkala meninggal dunia, terasa sakit, keluarnya roh tidak akan terasa sakit.
seperti orang kafir yang luar biasa sekali sakitnya. Di dalam kubur mereka tidak akan mendapat siksa kubur karena bertakwa. Ya. Orang ya paling enggak ya mereka sungkanlah kepada orang yang bertakwa ini. Bagaimana mereka sejak di dunia saja, mereka kata Nabi kita, tatkala Rasulullah duduk-duduk dan kelihatan pahanya ini, kemudian tatkala Abu Bakar masuk, kemudian dibiarkan saja, padahal kelihatan pahanya. Kemudian masuk lagi Sayyidina Umar, dibiarkan saja. Tatkala Sayyidina Utsman yang masuk, ditutup. Siti Aisyah tanya, kenapa Rasulullah? Tatkala sahabat Utsman masuk, itu kok ditutup, itu seperti itu. Sedangkan kedua sahabat tadi kok tidak malu saya gitu ya. Kenapa saya tidak harus malu? Malaikat saja malu kepada Sayyidina Utsman ini. Kenapa malu? Karena sedekahnya, infaknya, atau berkorban hartanya itu luar biasa sekali. Di saat musim paceklik yang begitu dahsyat, paceklik yang hebat ini, dia itu bersedekah 960 unta lengkap dengan makanannya. Dia memberi sumur, membeli sumurnya orang-orang Yahudi yang harganya 4 kg emas atau berapa itu? Atau lebih ya, 4 kg emas harga sumurnya itu. Kemudian diinfakkan, diberikan saja kepada penduduk Madinah bahasanya. Ya, inilah Sayyidina Utsman ya, yang begitu luar biasanya sekali sampai malaikat saja malu. Saya masa tidak malu dengannya. Ini ya, begitu luar biasa sekali orang yang bertakwa ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, ya, hadaika wa a'naba, kebun-kebun dan khususnya kebun anggur yang sangat bagus sekali. Di samping itu persediaannya kepada orang yang mutakin itu wakaseng dia kok ya ayat 30 itu wakawaiba atroba. Wakawaiba, kawaib itu perawan-perawan yang sedang mekar. Jadi seperti bunga yang sedang mekar, ya cantik-cantiknya puncak daripada kecantikan seorang ini, ya namanya kawaib, ya. Atroba yang sebaya umurnya dengan ya penduduk surga yang lain itu yang dihadiahkan kepada mereka ini. Itu nanti bagi orang mutakin itu. Kawaib atroba waka sangdiako, dan gelas-gelas yang siap disiapkan oleh para bidadari itu atau pelayan surga ini untuk siap diminum oleh orang penduduk surga. Ada khamernya, ada madunya, ada susunya, semua siap dan tidak akan memabukkan minuman-minuman yang di dalam surga, tidak seperti di dunia ini. Kemudian layasma'una fiha lagwan wala kidzaba, di surga itu layasma'una, mereka tidak akan mendengar ya, fiha di dalam surga lagwan, kata-kata yang sia-sia. Ngobrol yang nggak ada gunanya tidak terdengar. Maka dari itu di Asifah itu dilatih ya, seperti di dalam ngobrolnya ya berpahala. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ngobrolnya tidak mengandung gibah, caci maki, umpatan dan lain sebagainya. Layak, karena di surga nanti orang penghuni surga layasma'una fiha. Di dalam di surga itu mereka tidak mendengarkan lagwan, perkataan sia-sia, walakin dapat, dan nggak ada dusta. Tidak ada dusta di antara penghuni surga ya. Semua karena yang masuk sana itu ya orang pilihan. Latihannya dari dunia ini ya. Nggak suka kata-kata sia-sia, nggak suka ghibah, tukang umpat, nggak ada ya. Berlatih, kalau toh dulu pernah seperti itu, sudah bertobat, sudah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jazaan, sebagai balasan mirabbika, dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, atoan, sebagai pemberian hisabah yang cukup banyak. Jadi itu pemberiannya Allah Ta'ala itu nanti di surga itu sangat memuaskan sekali. Jadi setelah cerita neraka ayat 21 sampai ayat 30, cerita kalau penduduk surga seperti itu ya. Rabb, siapa yang memberinya ini? Semuanya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Allah lah yang menata, yang mengatur, ya, langit dan bumi dan apa saja yang di antara langit dan bumi. Ar-Rahman, dia itu maha pemurah, ya. Pemberiannya melimpah ruah, tidak bisa dihitung dan tidak mau peduli kalau membeli siapa saja, ya, diberikan.
Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba, besok di akhirat itu tidak ada yang bisa berbicara ya, kecuali mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la yamlikuna, mereka tidak akan mampu ya, berbicara kepada semua, tidak ada yang bicara. Yang berbicara itu hanya yang diizinkan oleh Allah, siapa yang diberi hak untuk disafaati, kemudian yang diberi hak untuk memberi syafaat siapa saja. Itu ditetapkan, Allah yang menetapkan. Dan tatkala Nabi menerangkan siapa yang mendapat syafaat itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya, bersih ya, tidak ada paksaan dan lain sebagainya ya. Kapan terjadinya itu? Ya, kapan terjadinya peristiwa yang diterangkan di atas itu? Terjadinya adalah yauma yakumur ruhu wal malaikatu safa. Di saat itulah terjadi hari kiamat ini, semua sudah dihancurkan, pengadilan sudah ditegakkan, maka para malaikat yauma di suatu hari yakum berdirilah ar-ruhu para ruh ya wal malaikatu dan para malaikat. Malaikat ruh itu ada yang menafsirkan namanya Jibril, malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Ya, sedangkan Pak Jibril itu disebut ruh itu karena istimewanya dari perintah-perintah Allah itu. La yatakalamun, tidak ada yang dapat berbicara, semua diam, tidak yang berani berbicara illa man azinalahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah berbicara. Jadi suasana seperti itu memang mencekam sekali, enggak ada. Orang, malaikat dan jin ya, yang berada di dalam pengadilan itu di pada masa nanti, hitungannya tidak bisa dihitung dengan ya, hitungan jari. Hanya Allah yang tahu. Semua tidak ada yang berani ngomong, mulutnya diam semua. Ilaman azinallahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa qala shawaba, dan kalau ngomong pun dia mesti ngomong yang benar. Enggak ada dusta, enggak ada tipu. Nggak ada omong-omong yang buruk-buruk itu, tidak ada. Nah, kata Allah Ta'ala, perhatikan, zalikal yaumul haq, ini hari yang pasti terjadi. Hari kiamat pasti terjadi. Orang Muslim kalau sudah tidak percaya hari kiamat, tidak percaya hari pembalasan, jahat dia. Kenapa? Ya, dikiranya bahwa perbuatan itu sebenarnya selesai di dunia, tidak ada berkelanjutan pengadilan besok di akhirat. Tapi dengan beriman dengan kehidupan akhirat, ya, maka mereka akan menjadi lebih baik. Maka dalam hadis-hadis senantiasa iman itu iman kepada Allah dan hari akhir. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dua itulah pokoknya, sehingga orang itu bisa menjadi baik yang sebenarnya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nanti setelah dunia itu hancur seluruhnya, ada pengadilan yang sesungguhnya, ada balasan yang sesungguhnya, ya, tidak akan keliru Allah membalaskannya, dan pasti kalau haknya pasti akan diterima. Jadi kalau yaumul haqq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia Allah, mendapatkan dekat kepada Allah, masuk ke dalam surga Allah, ya, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, hendaklah ia mengambil jalan kepada Rabb-nya. Artinya ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kerjakanlah perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh. Jauhilah semua larangannya. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang. Innalil muttaqina tadi di ayat 31. Ya. Kata Allah Ta'ala di dalam penutupnya surat An-Naba ini. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami telah mengingatkan kalian wahai manusia, wahai orang-orang kafir Mekah ini ya. Inna anzarnakum azaban qariba, ya, siksa yang dekat. Artinya kiamat, setelah kiamat siksa itu dekat. Segala sesuatu yang akan terjadi itu dekat. Kalau sudah terjadi itu jauh, karena tidak akan mungkin kembali lagi peristiwa itu terjadi. Jadi inna, sesungguhnya kami Allah angdarnakum, mengingatkan kepada kalian azaban qariba, siksa yang sangat dekat. Kapan? Yauma yang durul malku maqaddamat yadau, ya. Tatkala manusia semua melihat hasil perbuatannya,
ya dinampakkan oleh Allah Ta'ala, ya disebutkan itu besok yang dulu nggak kelihatan itu kelihatan di dalam surat Qaf, surat nomor 50 ayatnya 22. Monggo Pak Tomo dibaca sebentar. Surat Qaf, surat nomor 50 ayat 22. Besok itu kelihatan semuanya. Monggo Pak. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka pada hari ini, terus Pak. Maka penglihatan pada hari ini adalah sangat tajam. Jadi padahal kelihatan semua Pak, ya. Yauma yang turun marumah qaddamat yadahu, ya. Orang-orang kafir yang melihat semua perbuatannya itu menuju kepada siksa, menuju kepada kemurkaan Allah, maka dia mengatakan yaqul kafiru, berkatalah orang-orang kafir itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Artinya tidak dihisab, tidak dibakar, masukkan ke dalam neraka, ya. Itulah penyesalan yang sudah tidak ada lagi ada manfaatnya, karena apa? Sudah terlambat. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Ayo kita belajar terus, ya, tingkatkan ke kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Jangan merasa kita sudah baik, ya, jangan kita merasa sudah cukup. Senantiasa kita ingat bahwa semakin tua, ya, ini tentunya semakin lemah untuk beribadah, tidak seperti dulu. Namun kita harus bersyukur bahwa semakin tua semakin sedikit dosa yang kita kerjakan, mestinya begitu. Kita tidak lagi bisa misalnya merampok, kalau dunia suka merampok, menjamret, begal, tidak lagi. Ya, kalau dulu seperti itu. Kalau dulu mungkin suka berzina barangkali, sekarang sudah tidak dan sudah bertobat. Dan Allah itu kalau kita sudah bertobat, diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, hanya saja pengampunan Allah itu dirahasiakan. Siapa yang diampuni, dosa apa yang sudah diampuni, dosa apa yang belum diampuni, dirahasiakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya terus-menerus mereka mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allah senang. Allah itu zat yang maha suka dipuji. Maka di dalam Al-Fatihah saja, pertama kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Memang Allah itu senang kalau ia dipuji. Baiklah, ya. Kemudian kita lanjutkan kalau sudah pada buku fikih ini, ya. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid ini babnya insya Allah ada bab berobat, ya. Kita berobat, jadi nanti kalau yang ada kaitannya, monggo Pak Tomo dibacakan berobat. Pengobatan dengan barang yang haram, salah satunya adalah dokter yang tidak beragama Islam. Dalam buku Ad-Dabus Syariah, karangan Muflih tersebut, dan kata Syekh Taqiyuddin, jika seorang Yahudi atau Nasrani ahli dalam ilmu ketabiban dan dapat dipercaya, boleh ia diangkat sebagai dokter. Sebagaimana ia boleh dititip harta atau dihubungi dalam soal perdagangan. Ya, jadi sebaiknya kita itu kalau berobat ke sesama Muslim. Karena apa? Ya, tentunya kadang-kadang orang-orang non-Muslim itu ada rasa dengki kepada umat Islam. Ya, kalau nggak salah itu di dalam Al-Quran itu surat Al-Imran ayat 118 barangkali itu. Ya, monggo Pak Tom dibilangin, apakah betul orang kafir itu hatinya jahat, mulutnya saja seperti itu, hatinya lebih jahat lagi. Surat Al-Imran ayat 118. Monggo Pak. 118. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, Ustaz. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.
Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Ya, oleh karena itulah berobat itu sebaiknya kalau bisa kepada sesama Muslim, karena selama tidak akan terjadi itu. Allah Ta'ala membongkar ini. Ya, hatinya orang-orang yang tidak beriman itu dengki sekali ya, dengki kepada orang Islam. Ya, mereka itu mengharapkan bahwa orang Islam itu kembali kepada agama mereka. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 109. Ya Pak, surat Al-Baqarah ayat yang 109. Kita lihat betul enggak ya? Ayat surat, ingat saya sih seperti itu. Wa katsirun minal ahli. Ya, betul. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya perintah adalah keizinan memerangi dan mengusir orang Yahudi. Iya, begitu. Jadi mereka itu seperti itu, maka itu seperti berobat, ya dianjurkan berobat ya kepada dokter yang Islam. Namun ya kepada dokter-dokter yang bukan Islam, Yahudi misalnya atau Nasrani yang dapat dipercaya, yang tidaklah mereka itu ya khianat atau memusuhi kita, nggak masalah. Seperti halnya disebutkan, maka kita boleh titip atau dititipi barangnya mereka orang-orang yang Yahudi. Rasulullah itu, orang-orang musyrik itu barang-barangnya dititipkan oleh Nabi. Mereka percayanya kepada Nabi bahwa Nabi itu orang yang dapat dipercaya. Padahal dia musyrik, tentang tidak mau percaya kepada Nabi. Tapi barang-barangnya dititipkan kepada Nabi, bukan dititipkan kepada selain Nabi. Sampai-sampai Rasulullah tatkala mau hijrah dari Mekah ke Madinah, titip kepada Sayyidina Ali supaya nanti barang-barang itu dikembalikan ini bulan-bulan dan seterusnya ya, karena banyaknya harta yang dititipkan sama Nabi. Namun mereka tetap juga musyrik. Maka di dalam hukum kita berobat dengan dokter itu, kalau dokter itu bisa diterima dan tetap jujur melaksanakan tugasnya, maka bolehlah kita berobat ke sana. Tapi sebaiknya dokter itu ya pakai dokter Muslim sesama Muslim, karena tidak dikhawatirkan lagi tipu daya mereka. Dan juga yang perlu diperhatikan, sebaiknya kalau yang sakit itu wanita, itu berobat kepada dokter wanita. Ya, sebaiknya kalau ada, kalau tidak ada boleh saja ya. Itu karena dianggap masa darurat laki-laki pada laki-laki. Lebih-lebih biasanya sekarang dokter kandungan itu justru kebanyakan laki-laki. Mestinya dokter kandungan itu adalah terdiri dari wanita juga, karena akan melihat tempat-tempat atau posisi tertentu yang termasuk aurat mughaladah itu ya, aurat itu. Namun karena tidak ada, ini dianggap darurat, dan sebaiknya dokter itu, misalnya dokter laki menangani wanita atau sebaliknya, periksalah yang kita memang butuhkan untuk diperiksa saja. Firman Allah Ta'ala, monggo Pak, kita lanjutkan anunya di firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran 75, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Iya. Jadi begitulah ya. Sebaiknya memang kita harus berobat kepada
dokter sama. Memang ada disebutkan di dalam ayat ini yang dapat dipercaya, diberi kepercayaan banyak, ini tetap amanah. Tapi ada banyak juga yang 1 dinar saja kalau utang misalnya, kalau nggak ditagih berkali-kali, kalau datang berkali, dia tidak mau bayar. Ya, oleh karena itu disuruh berhati-hati betul terhadap mereka ini. Dalam kitab Sahih, monggo Pak. Dalam kitab Sahih tersebut, bahwa Nabi SAW tatkala hijrah mengupah seorang petunjuk jalan yang berpengalaman dan diberinya amanah mengenai nyawa dan hartanya. Ya, inilah yang menunjukkan kita boleh kerjasama dengan orang-orang non-Muslim, ya, dalam hal-hal terhadap orang-orang itu yang bisa dipercaya. Ya, seperti Rasulullah tatkala hijrah ke Madinah itu karena tidak mengambil jalan yang biasa, mengambil jalan tikus sekarang ini, maka tidak ngerti kalau orang yang tidak ahlinya, maka Rasulullah nyewa 2 orang muslim itu boleh, ya. Jadi kita boleh berdagang, boleh beli atau beli apa kepada non muslim kalau mereka itu tidak berkhianat kepada kita. Jadi itu menunjukkan kebolehan saja, ya, bahwa kita menggunakan jasa orang-orang kafir itu boleh. Bahkan Rasulullah itu pernah mengangkat dari suku tertentu sebagai mata-mata, ya, yang boleh, ya, tidak masalah. Jadi kebencian kita kepada orang kafir itu khususnya hanya orang kafir yang memusuhi Islam, ya, yang memusuhi kita atau membantu orang yang memusuhi kita. Ini kita tidak boleh sama sekali bekerja sama dengan mereka. Tapi kalau orang-orang itu non-Muslim yang tidak memusuhi kita dan tidak membantu memusuhi kita, itu diperboleh. Kita lanjutkan, dokter berobat kepada dokter wanita, monggo Pak. Berobat kepada dokter wanita. Laki-laki boleh mengobati wanita dan wanita boleh pula mengobati laki-laki dalam keadaan darurat. Berkata Imam Bukhari, apakah boleh laki-laki mengobati wanita dan sebaliknya wanita mengobati laki-laki? Lalu diriwayatkannya dari Rubai bin Muawis bin Afra, katanya, kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan bertugas melayani dan memberi minum tentara dan mengantarkannya jenazah orang-orang luka ke Madinah. Ya, jadi ternyata tidak masalah, ya. Jadi kalau hal-hal itu memang diperlukan, misalnya merawat wanita, merawat pasien-pasien perang laki-laki, ya tidak masalah, ya. Diperbolehkan. Jadi tidak selalu dikotomi begitu, laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Tapi dalam kondisi luka parah membutuhkan perawatan. Bahkan kadang-kadang dari kasih sayang, karena wanita itu kadang-kadang lebih lembut daripada laki-laki untuk merawatnya, diperbolehkan, ya. Memasak pengasakan tatkala perang menggunakan wanita tidak masalah. Terus Pak. Dan berkata Al-Hafidh dalam Al-Fatah, diperbolehkan mengobati orang-orang lain jenis di waktu darurat dan hal-hal yang mengenai soal melihat, meraba dengan tangan dan lain-lain hendaklah dilakukan sekedar perlunya. Ya, betul Pak, ya. Begitulah tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau memeriksa yang perlu diperiksa. Jadi kalau sakit mata ya matanya yang diperiksa. Jangan sakit matanya dadanya yang diperiksa, itu katanya nyanyian itu, ya. Ya. Loro moto sing diperiksa kok malah dadane, ya itu kok rada kurang ajar berarti, ya. Seperti itu. Terus Pak. Berkata pula Ibnu Fuli dalam Adabus Syariah, jika seorang wanita sakit dan tidak ada dokter yang mengobatinya kecuali dokter laki-laki, bolehlah dokter itu melihat anggota si sakit yang perlu dilihatnya, bahkan kemaluan sekalipun. Demikian dokter wanita terhadap pasien laki-laki. Terus berkata Ibnu Hamdan, jika tidak ada yang mengobati pasien laki-laki kecuali dokter wanita, ia boleh melihat anggota pasien yang perlu dilihatnya, bahkan kemaluannya. Berkata Al-Qadhi,
boleh dokter laki-laki melihat aurat pasien wanita di waktu darurat. Demikian pula sebaliknya dokter wanita dan laki-laki melihat aurat pasien laki-laki dikala darurat itu. Di syaratnya ya boleh itu adalah dalam kondisi darurat. Jadi bukan menggunakan kesempatan ya di dalam kesempitan bukan, tapi di waktu darurat dan betul-betul diperiksa. Jadi seperti dokter kandungan laki-laki, kalau memang tidak ada dokter kandungan wanita ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada dokter kandungan ya itu wanita, maka sebaiknya pergi ke dokter kandungan itu ya wanita, bukan wanita pergi ke dokter kandungan laki-laki. Tetapi kalau itu terpaksa diperbolehkan, tidak ada masalah. Pengobatan dengan mantra, Pak. Monggo. Pengobatan dengan mantra dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena kata-kata yang tidak dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Ya, jadi kalau doa ya misalnya pakai hong wilahing pangastu dan lain-lainnya yang tidak dia mengerti, jangan ya. Pakai doa-doa yang kita mengerti, ya pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab biasanya sini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi doa-doa itu maksudnya nyuwuk begitulah ya. Jadi ini nanti di sini akan diberikan contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi berupa ruqyah-ruqyah yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Diterima dari Auf bin Malik, monggo Pak. Diterima dari Auf bin Malik, katanya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Maka ujar Nabi, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Ya, jadi kita boleh nyuwuk ya. Asalkan tatkala kita membaca mantra itu sedikit pun tidak ada unsur kalimat kata-kata yang mengandung kesyirikan. Minta tolong kepada jin, minta tolong kepada penunggu siapa, kuburan siapa, siapa, tapi minta tolongnya hanya kepada Allah. Ini dan kita diketahui. Kemudian umpamanya kita datang kepada seseorang, kemudian kita diberikan air, ya, kemudian disuruh bawa pulang nanti diminumkan. Pagi sebelum minum membaca surat Al-Fatihah 33 kali misalnya. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena sebelum sampai tahu apa yang dibacakan di air putih tadi. Kalau yang dibacakan dari surat Al-Fatihah tidak apa-apa. Tapi menetapkan harus 33 kali itu biasanya pesanan dari makhluk lain ya. Maka tidak ada karena Nabi kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau membaca surat Al-Fatihah di air putih itu masih ada sahabat melaksanakan dan itu tidak dilarang Nabi, diperbolehkan. Oleh karena itulah kita tetap kembali kalau kita meruqyah gunakanlah cara-cara yang pernah dilakukan oleh Nabi, nanti akan diberikan di bawah ini. Ya. Maka teruskan, Pak. Dan berkata Arabi, saya tanyakan kepada Syafi'i mengenai mantra. Ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang Anda ketahui. Tanyaku pula, bolehkah ahlul kitab memantrakan orang Islam? Ujarnya pula, boleh. Bila yang mereka baca itu ayat-ayat kitab suci dan zikir yang mereka ketahui. Ya, jadi kalau atas Bapa, Putra, Nama Roh Kudus di dalam surah tidak boleh, Pak. Ya itu karena apa? Karena itu doa-doa khusus mereka dan ini diingkari oleh umat Islam. Ya, sudah seperti itu. Kalau saya ya Tuhan, saya mohon supaya sembuhkan orang ini, tidak masalah karena itu mintanya kepada Tuhan, kepada Allah lah ya wahai Bapa di surga, ya misalnya mintanya seperti itu, pokoknya menyebut nama Allah ya, insya Allah dan dia tidak mempersekutukan ya dengan selain Allah ya.
ini diperbolehkan. Kalau Tuhan yang disebut itu adalah sekutunya dari Allah, ya Tuhan Yesus misalnya, ya karena Yesus itu bukan Tuhan bagi kita, maka kita tidak usah. Ini biasanya kalau kita masuk rumah sakit di tempat yang non Muslim, biasanya kita dibacakan mantra-mantra kayak begitu, ya. Dia berkeliling, pendetanya itu menawarkan mau didoakan atau tidak, kadang-kadang seperti itu. Ya, ini kita harus hati-hati betul, ya apa yang didoakan ini. Tapi untuk amannya tidak usah, kami sudah punya ustadz sendiri misalnya, ya mencari ustadz atau Pak Yai sendiri atau saudara sendiri yang akan mendoakan. Ini bahayanya kalau kita masuk rumah sakit seperti itu. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu meskipun rumah sakitnya mesti misalnya non muslim but gitu ya, itu tapi dokternya dokter Islam biasanya kan itu tidak ada masalah. Terus Pak, beberapa doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pengobatan. Satu, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mohon perlindungan bagi sebagian keluarganya, disapunya dengan tangan kanannya, lalu katanya, ya Allah Tuhan manusia, lenyapkanlah penderitaan dan sembuhkanlah, karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan-Mu, yakni penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Gitu doa yang bisa kita biasakan diusap, ya. Orang itu diusap, ya. Kata Nabi kita, ya, Nabi SAW biasa mohon perlindungan bagi sebagian keluarganya, disapunya dengan tangan kanannya, ya, bukan tangan kiri, lalu beliau pun bersabda, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la syifaa'i la syifauka la yughadir syifaan la yughadir sakoma. Itu yang doa yang diajarkan Nabi, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada orang sakit, maka diusap, ya, dadanya mungkin atau apa yang perlu diusap sambil mengucapkan Allahumma rabban nasi, ya Allah Rabbnya manusia, adbil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya ini, isfi, sembuhkanlah, wa anta syafi, dan engkaulah yang zat yang maha penyembuh, la syifaan, tidak ada penyembuhan ila syifauka, kecuali penyembuhan yang datang darimu, syifaan la yughadir sakoma, penyembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi, tidak meninggalkan kambuh lagi. Yang kedua, Pak. Yang kedua, diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Abi As bahwa ia mengadukan rasa sakit yang dideritanya di tubuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hop, sebentar Pak. Jadi ini Pak, kalau kita misalnya dodone itu tiba-tiba cenut-cenut, sakit atau kakinya atau apa saja, coba praktekkan, ya. Dan ini diulang-ulang. Kalau Bapak atau Ibu semua termasuk orang-orang yang mendapatkan, ya, keridhaan Allah Ta'ala, berdoa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka penyakit itu hilang seperti para sahabat ini. Maka diteruskan, Pak. Maka Rasulullah SAW bersabda, taruhlah tanganmu di atas bagian tubuh yang terasa sakit itu, dan ucapkanlah Bismillah. Lalu sebutkanlah 7 kali, aku berlindung dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dari bencana penyakit yang kerusakan dan kucemaskan ini. Maka kata Utsman selanjutnya, kulakukan demikian itu beberapa kali, maka Allah pun melenyapkan penyakitku. Dan selalulah kusuruh melakukan dan membaca doa itu kepada keluargaku, dan juga kepada orang yang lain. Inilah, jadi kalau kita sudah mengerti, ini salah satu meruqyah diri kita sendiri. Ya, kata Nabi kita, do ya daka, letakkanlah tanganmu alalladzi ya lamu min jasadika, ya. Letakkanlah tanganmu di tempat badanmu itu sakit di mana. Kalau dadanya disakit, tangan lu letakkan di dada. Kalau yang misalnya kepala atau pipi yang sakit, letakkan di sini. Setelah itu katakanlah Bismillah, ya. Dalam hadis lain Bismillah itu 3 kali.
Wakul kemudian katakanlah ya sab'a maratin 7 kali ya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru ya wa ukhadir gitu ya kalau diwakafkan. Jadi doanya ruqyahnya bunyinya ya lafaz yang diajarkan oleh Nabi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir gitu aja ya. Wa ukhadiru tapi biasanya baca wa ukhadir itu ada diwakafkan seperti itu. Nah, membacanya bismillah kalau di buku ini 1 kali, kalau saya baca di buku yang itu 3 kali, setelah itu baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir ya. Kalau bagi yang tidak punya buku, ya ditulis saja ini. A'udzu bi'izzatillahi ya. Jadi kita wudu dulu tentunya. Itu akan lebih sempurna kalau kita sholat dulu 2 rakaat, sholat mutlak, mohon kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisobri washolah, mintalah tolong kepada Allah dan segala macam kesulitan dengan tetap sabar ya menerima cobaan itu dan kerjakan sholat ya. Setelah itu ya bacalah bismillah, letakkanlah tangan kanan kita di tempat yang kita sakit dan bacalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadir ya. Itu 7 kali, diulang lagi, dibaca lagi. Maka kata Sayyidina Utsman di sini, maka tiba penyakitnya hilang, yang dirasakan sakit hilang dan ini diajarkan kepada juga orang lain. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang kita tahu itu tidak boleh kita simpan, hendak kita berbagi dengan yang lain. Hadis yang ketiga, monggo Pak. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Muhammad bin Salim katanya, Sabit Al-Banani mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, yang artinya wahai Muhammad, jika Anda merasakan sakit, taruhlah tangan Anda di tempat yang sakit itu, lalu ucapkanlah bismillah. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dari bencana penyakit yang kuderita ini. Kemudian angkatlah tangan Anda itu, lalu ulangi seperti tadi beberapa kali dengan jumlah yang ganjil. Iya. Jadi Muhammad ini namanya Muhammad bin Salim itu pernah bercerita ya dari Sabit Al-Bunani, ini Al-Banani di sini ya Bunani mengatakan padaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, idas takaita, kalau kamu terus merasa sakit, fatok maka letakkan yadaka tanganmu khaisu tas taki, di mana letak sakitnya, misalnya di punggung, di dada, itu letakkan tangannya. Summa kul kemudian katakan bismillahi ya. A'udzu bi'izzatillahi min syarriha ma ajidu ya. Jadi katakanlah a'udzu billahi ya. Katakanlah bismillah a'udzu bi'izzatillahi min syarriha ma ajidu ya. Min wajhi hada, yaitu doanya. Jadi doanya seperti itu dan nanti kemudian sumarfa, kemudian angkat tanganmu, yadaka tanganmu, sumau itu kemudian ulangi yang demikian itu ketika itu ya dengan witron dengan ganjil, diulangi ganjil. Jadi ditaruh tangan kita pada sakitnya bismillahi a'udzu bi'izzatillahi min syarriha min syariah ma'ajitu min ji'ni ya bukannya min ji'i ya dari sakitnya min wajhi ya Pak ya min wajhi hada, jadi rasa sakit ini jadi diangkat lagi, taruh lagi ya, diulangi dalam hitungan yang ganjil ini untuk meruqyah diri kita kalau kita merasa sakit. Jadi sakit itu ternyata ya tidak hanya kesurupan, ya sakit apa saja ya yang dirasakan sesek nafasnya, susah bernapas, jadi letakkan seperti itu. Nah, yang keempat monggo Pak.
Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW mengajarkan hal itu kepadanya. Kemudian yang keempat, diterima dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berpesan, barang siapa menengok orang sakit yang belum lagi akan sampai ajalnya, lalu diucapkannya di hadapannya doa ini sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian aku memohon kepadamu ya Allah yang maha besar, Tuhan dari arsy yang besar, untuk menyembuhkanmu. Maka Allah akan menyembuhkan si sakit dari penyakitnya itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Jadi man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yahzur, ajaluhu, yang belum sampai ajalnya, memang belum saat matinya, faqala indahu, kemudian dia membaca doa itu sab'a maratin 7 kali, yang membaca itu, ini doanya. Ya, siapa yang datang ke rumah sakit atau mengunjungi orang sakit yang orang itu belum sampai tiba ajalnya, kalau sudah ajalnya memang tidak bisa, belum ajalnya, kemudian dia mendekatinya, mendoa dengan doa ini 7 kali diucapkan, as'alullahal azim rabbul arsyil azim, ya, ayaswiyak, ya, ini saya doanya. Jadi pendek, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayaswiyak. Ya, maknanya adalah aku memohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan dari arsy yang besar, untuk menyembuhkanmu. Jadi dimohonnya kepada Allah, ya. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, maha besar, Rabbul arsyil azim, yang memiliki arsy yang agung, ayasbiak, supaya Allah menyembuhkan kepadamu, ya Allah sembuhkanlah, gitu ya. Jadi inilah cara kita kalau kita melihat orang sakit, bukan kita untuk sendirinya, ya. Yang terakhir, yang keempat itu, kalau kita melihat orang yang sakit, dan orang yang sakit itu kalau itu belum ditakdirkan memang sampai ajalnya, insya Allah kita bacakan ini, Allah akan menyembuhkan, ya. Orang yang meruqyah itu, ya, syarat-syaratnya kemarin itu sudah saya bacakan, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya bacakan kembali supaya ingat bagaimana syarat-syarat mu'alij, yang orang yang meruqyah itu, supaya ruqyah kita itu berdampak kepada yang diruqyah, ya. Ini harus betul-betul menjauhi perbuatan maksiat, senantiasa memegang sunnah, menjauhi segala macam perbuatan bid'ah dan syirik, dan seterusnya, ya. Kemudian menjaga wirid-wiridnya dan perintah-perintah Allah. Baik, ya. Seperti hadis yang kelima, Pak. Terakhir barangkali ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, katanya, Nabi SAW biasa memohon perlindungan buat Hasan dan Husain dengan doa yang artinya, aku mohon agar kedua kamu dilindungi Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala makhluk yang berbisa. Begitupun dari setiap mata yang membawa petaka. Iya, jadi kalau itu misalnya kita punya cucu atau siapa saja anak atau yang kita barangkali curiga kok nangis, saya gak pernah leren, kadang-kadang itu barangkali diganggu jin atau ada makhluk yang nakal gitu, atau kena sihir orang barangkali, maka Nabi kita mengajari dengan pernah memperlindungkan cucunya Hasan dan Husain ini kepada Allah Ta'ala, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'awidun Hasana wal Husain, ya, adalah Rasulullah SAW memperlindungkan kepada Allah Hasan Husain, ya, dengan berdoa uizukuma, ya, bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah, yani, ya, wa min kulli ainin lamah. Ini doanya, ya, doa untuk orang yang cucunya barangkali atau anaknya atau siapa dikhawatirkan ada diganggu orang atau diganggu oleh jin, ya.
Jadi u'idzukuma, aku perlindungkan kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, ya. Dan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitani wa hamah, dari segala macam gangguan setan, ya, dan makhluk yang berpisah, wa min kulli ainin lamah, dan setiap mata yang membawa petaka. Jadi misalnya dengan hipnotis atau sihir, orang dakwah, kita berdoa itu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Tinggal satu lagi hadisnya, Pak. Yang keenam, Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW menjenguknya ketika ia sakit dan berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Berarti dibaca 3 kali. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Jadi kita itu jangan meremehkan doa. Mosok sih aku muni ngono ya. Kalau kita yakin dan kita bukan orang yang ahli maksiat, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi umpamanya saya datang ke Pak Tomo misalnya, ya, Allahumma isfi Pak Tomo gitu ya. Jadi sakdanya itu aja yang diganti. Allahumma isfi siapa gitu ya. Kalau Pak Agus, Allahumma isfi Pak Agus, atau Allahumma isfi Agus Tusale. Kalau orang Arab itu kan tidak ada Pak, tidak ada Bule, Pak D, tidak ada, tidak panggil namanya. Ya mau mertuanya saja Rasul itu memanggil ya namanya. Ya Abu Bakar, ya. Padahal Abu Bakar itu mertuanya. Ya. Jadi di sini Rasulullah meruqyah ke Sa'dan itu Allahumma isfi, Allahumma isfi dia. Jadi Allahumma isfi sebenarnya kalau terus Allahumma isfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'dan. Sa'ad itu loh maksudnya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimaksud di sini. Allahumma isfi Sa'dan. Allahumma fi Sa'dan. Allahumma fi Sa'dan dibaca yang ganjil 3 kali. Jadi kita bisa kalau ke rumah sakit untuk mengunjungi orang itu kita bacakan ini, ya. Kita tempelkan tangannya di tempatnya orang yang sakit itu, doakan. Doa itu menenangkan, menenteramkan orang yang sakit yang kita doakan, ya. Sampai di sini sementara kita nanti lanjutkan, Pak Tomo tolong ditandai. Kita lanjutkan nanti larangan-larangan memakai jimat dan isim.